Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osmisin Amelia dengan NPM 211705130 akan menjelaskan tentang jawaban dari 2 soal sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi di sini udah ada komputer dengan CPU 8 bit. Kita mulai dulu. Seperti komputer pada umumnya, di sini ada ROM, RAM, CPU, disk, terus LED control, ada TTG, keyboard, terus kita bisa reset, start, stop, dan clear. Soal yang pertama adalah bagaimana komputer memproses inputan dari keyboard kemudian ditampilkan dalam layar. Di list of option, karena berhubungan dengan inputan dari keyboard, kita coba pakai txt, yaitu text editor, pilihan nomor 4. Opsinya ada 3 ya, 0 untuk exit, 1 untuk open file, dan 2 untuk add new file. Kita add new file dan coba ketikkan sesuatu di sini, nama saya misalnya. Dia tercetak kayak di sini. Jadi, bagaimana sih komputer itu menerima proses inputan dari keyboard hingga muncul di layar seperti ini. Kita coba lihat CPU-nya dulu. Sini ada bus ya, berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antar komponen yang ada di dalam CPU. Kemudian ada RAM control yang berfungsi untuk menerjemahkan inputan jadi kode biner, di mana kode biner itu selanjutnya akan melaksanakan operasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada control unit. Di control unit ini berfungsi untuk mengatur kerja antar komponen. Supaya apa yang kita inputkan dapat diatur di control unit ini. Sehingga misalnya apa yang harus dijalankan pertama kali agar menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah input output. Input output ini berfungsi untuk mengatur input apa yang masuk dan output apa yang akan disimpan. Kita keluar lagi confident-nya. Nah, jadi prosesnya itu pertama dari CPU ini diteruskan ke RAM. Di RAM ini inputan akan dibaca dan disimpan secara sementara dan juga akan melakukan penerjemahan ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya dari RAM akan dikembalikan lagi ke CPU, lalu diteruskan ke ROM. Di ROM, inputan akan dibaca dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Terjadi juga proses penginputan dan pengoutputan secara berulang yang ditandai dengan tanda ini ya, jalan. Ini kan kelihatan jalan. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke CPU, lalu diteruskan ke disk. Di disk ini akan terjadi sebuah proses yang mana menentukan letak data yang akan diterima pada komponen ini juga. Data akan disimpan, kemudian inputan akan dikembalikan ke CPU. CPU kemudian akan diteruskan ke layar TT ini, sehingga akan menampilkan output seperti ini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 2. Saya akan menjelaskan mengenai operasi-operasi yang ada di dalam arithmetic logic unit atau ALU. Kita reset dulu. Sesuai soal. Jadi kita masuk ke ALU master. Di sini ada gambar ALU. Jadi yang besar implemented operation-nya ada AND, OR, XOR, AND, OR, ADD, dan SOP. Kita coba masukin 2 angka di sini. Dibuatin 1 ya. Nah, jadi hasilnya akan keluar seperti ini. A-nya itu 12, binarnya 0001, 0010, terus yang B 1. Binarnya 000, 0001. Jadi
Di sini hasilnya untuk bilangan pertama yang A, binarnya 0001, 0010, dan angka di sebelah kanan ini 1 dan 2. Dari mana? Karena di yang sebelah kiri ini, di baris pertama, di kolom pertama ini, 2 pangkat 0 nya itu 1, maka di sini 1. Dan di yang sebelah kanan, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Yang nilainya 1 adalah 2 pangkat 1, makanya di sini di urutan kedua, maka di sini angka 2. Jadinya 1, 2 begini. Untuk yang B-nya 00000001. Sama, jadi yang di sebelah kiri ini dia 0 karena di sini 0 semua. Ini sebelah kanan, di sini ada 1 karena di sini 2 pangkat 0-nya hasilnya 1. Jadi di sini 1. Selanjutnya untuk operasian sesuai dengan peraturan operasi logika yang mana N itu akan bernilai benar apabila kedua komponennya benar. Maksudnya benar itu kan nilainya 1 ya. Jadi dia hanya akan bernilai 1 apabila A dan B sama-sama bernilai 1. Sedangkan di sini 0, 1, 0, 1, 0, sini tidak ada yang sama-sama 1, makanya untuk operator N dia 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 untuk binarnya, dan untuk desimalnya juga 0, 0. Selanjutnya untuk operator OR, yang operator OR ini kebalikan dari N, dia akan bernilai benar apabila salah satunya benar. Jadi, apabila salah satunya punya nilai 1, maka dia akan bernilai 1. Di sini A-nya 0, B-nya 1, maka nilainya 1. Ini ada 1, di sini juga 1. Terus di bagian sebelah kiri ini yang 1 hanya ada 1 di sini, makanya hanya 1. Jadi binarnya 0001011. Dan untuk desimalnya 13. Sama seperti penjelasan yang awal. Jadi, kenapa yang kiri ini 1? Karena 2 pangkat 0 di sini nilainya 1. Makanya 1. Terus, kenapa di sini 3? Karena 2 pangkat 0. Di sini yang nilainya 1 itu 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Di sini 1 dan di sini 2. 1 tambah 2, 3. Maka 13. Selanjutnya, untuk XOR, dia akan bernilai benar apabila berbeda. Jadi akan bernilai 1 jika A dan B-nya ini berbeda. Di sini 0 dan 1, dia 1. Ini A1, A-nya 1, B-nya 0, dia 1. Dan adanya 1, B-nya 0, juga 1. Hanya XOR, binarnya 0001, 0011. Sama-sama kayak OR. Desimal juga sama 13. Mudahnya untuk NOR adalah kebalikan dari OR. Karena NOR ini negasi dari OR. Jadi bisa langsung aja. Kalau di sini 0, berarti di NOR 1. Sehingga binar di NOR itu 110, 1100. Tapi kenapa di sini huruf? Karena NOR ini menggunakan basisnya hexadesimal. Jadi basisnya ada 16. Jadi untuk angka yang sebelah kiri, ini kan binarnya 1110. Desimalnya itu 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 2, itu 14. Di dalam tabel heksadesimal yang basis 16, 14 itu angkanya E. Sedangkan yang angka sebelah kanan, binarnya 1100. Ini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 8 tambah 4, 12. Ini 12 di dalam tabel heksadesimal itu hurufnya C. Maka di sini E sama C. Selanjutnya, operasi add atau penjumlahan. Jadi tinggal dijumlahkan saja.
A dan B-nya. Di 0010 dijumlahkan dengan 0001 hasilnya 0011, sedangkan 0001 dijumlahkan dengan 0000 hasilnya 0001 dengan desimal 13. Kemudian sub ini pengurangan A dikurang B, jadi kita buat pengurangannya seperti pengurangan desimal. Mungkin jelasin gini. A-nya yang di sebelah kiri kita punya 001 dengan 0000. Dikurang secara langsung, 1 dikurang 0 itu 1, sedangkan 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0. Jadinya 0001 di sini. Kemudian untuk angka yang selanjutnya itu 0010 yang A sebelah kanan dikurangi dengan yang B 0001. Karena peraturannya seperti pengurangan pada desimal biasa, jadi 0 dikurang 1 itu kita pinjam 1 dari sebelah sini, jadi hasilnya 1. Kemudian karena sudah dipinjam, yang 1 ini tuh jadi 0, 0 dikurang 0, 0. Selanjutnya 0 dikurang 0 itu 0, 0 dikurang 0, 0. Makanya di sini 0001, 00001. Buat desimalnya 11. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan tentang operasi aritmatika yang ada di ALU sebagai jawaban dari pertanyaan nomor 2. Terakhir, maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.